Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami kelompok 4 dengan anggota Joko Susilo, Mutia Eka Anggraini, dan Nur Mukjizat. Di sini kami akan mempresentasikan materi akad salam dan istisna serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Baiklah, langsung saja. Di sini ada pengertian akad salam dan istisna. Pengertian akad salam sendiri adalah yaitu akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Kemudian pengertian dari istisna sendiri yaitu suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. Di sini ada dasar hukum salam. Dasar hukum salam yaitu ada dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Dari Al-Quran sendiri yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian dari hadis yaitu ada dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Kemudian untuk ijma atau kesepakatan ulama yaitu membolehkan jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Kemudian ada dasar hukum dari istisna. Sama seperti dasar hukum salam, dasar hukum istisna ada dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Dari Al-Quran sendiri itu yaitu sama seperti salam, ada terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis yaitu dari Sahal bahwa Nabi SAW menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu, beliau berkata kepadanya, perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami. Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka Ulum itu pergi mencari kayu di hutan, lalu dia membuat mimbar untuk beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Dalam fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa jual beli istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan. Kemudian ada rukun dan syarat salam. Rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslim ilaih atau penjual adalah pihak yang memasak barang pesanan. Yang ketiga ada modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga atau taman. Yang keempat, muslan fih adalah barang yang dijual belikan. Yang kelima, siwat adalah ijab dan qabul. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mukjizat. Baik. Selanjutnya syarat-syarat Islam. Yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Keempat, barang tersebut hendaklah ia jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya. Menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. 5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Keenam,
disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam harus terus. Berarti tidak ada khiyar isyarat. Rukun dan syarat istisna. Adapun rukun-rukun istisna adalah sebagai berikut. Pertama, produsen atau pembuat barang, atau juga disebut sani, yang menyediakan bahan bakunya. Yang kedua, pemesan atau pembeli barang disebut dengan mustahni. Yang ketiga, proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan disebut dengan masru. Keempat, harga disebut dengan saman. Kelima, serah terima atau ijab kabul. Syarat-syarat jual beli istisna adalah sebagai berikut. Pertama, pihak yang berakal, cukup cakep hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Ketiga, apabila isi akad diisyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berusaha menjadi akad ijarah. Keempat, pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Kelima, masnu atau barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, tipe, mutu, dan jumlahnya. Keenam, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau najis, haram samar, atau menimbulkan kemudaratan. Aplikasi akad salam dan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan salam dilakukan oleh bank syariah untuk pembiayaan pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Berikut ini ilustrasi jual beli salam. Misalnya, Anton, seorang petani, sedang membutuhkan dana untuk menanam padi. Anton mengajukan pembiayaan pada bank syariah. Sebelum memberikan pembiayaan kepada Anton, bank syariah menawarkan padi kepada PT Bima dengan harga Rp6.000 per kilogram. PT Bima setuju akan membeli 10 padi dengan harga Rp6.000 per kilogram. Yang mana padi ini akan dikirim pada tanggal 1 September 2010. Pada tanggal 1 Mei 2010, Bank Syariah membeli 10 ton padi dari Anton dengan harga Rp5.000 per kilogram. Bank Syariah melakukan pembayaran pada saat akad salam, yaitu pada tanggal 1 Mei 2010. Namun padinya akan dikirim oleh Anton pada tanggal 1 September 2010. Sesuai akad pembayaran oleh PT Bima dilakukan pada tanggal 1 September 2010. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Mujizat. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Saudara Joko Susilo. Baik, selanjutnya berikut tahapan di pelaksanaan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam memesan barang telah dijelaskan spesifikasinya sehingga bank syariah akan menyediakan barang sesuai dengan pemesanan nasabah. Yang kedua, setelah menerima pesanan nasabah, maka bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen. Produsen membuat barang sesuai pesanan bank syariah. Ketiga, bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Keempat, setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Selanjutnya, aplikasi akad salam dan istisna paralel dalam lembaga keuangan syariah.
Bai as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory. Dilakukan akad bai as-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Dalam aplikasinya, bank syariah melakukan istisna paralel, yaitu bank sebagai penerima pesanan atau sahni menerima pesanan barang dari nasabah pemesan atau mustahni. Kemudian bank sebagai pemesan atau mustahni memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual. Syahni dengan pembayaran di muka, cicil atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keuangannya penggunaan akad salam pada bank syariah. Yang pertama ada tingginya risiko, yang kedua banyak alternatif akad pembiayaan, yang ketiga keterbatasan sumber daya manusia, yang keempat kurangnya kontribusi dan akademis, 5 fatwa DSN, 6 tidak ada permintaan, 7 skala ekonomi bank syariah yang masih kecil, 8 kurangnya kebijakan atau dukungan pemerintah untuk bank syariah, 9 biaya operasional mahal, 10 aplikasinya repot, 11 bank syariah belum terlalu dikenal masyarakat, 12 tingkat kepercayaan bank kepada masyarakat rendah, 13 tidak mau banyak skema, 14 karakter masyarakat yang tertutup, 15 orientasi pada profit, 16 pemahaman masyarakat yang masih kurang, 17 lembaga keuangan syariah, 18 efisiensi, 19 tidak diminati bank, 20 petani kecil tidak bank ngabel, 21 kendala pada akad salamnya, 22 tidak diperkenalkan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan pengguna akad istihaq pada bank syariah. 1. Masalah margin keuangan. 2. Terbatasnya sumber daya isnani. 3. Kurangnya proses sosialisasi. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami ataupun ada yang masih kurang bisa dipahami, bisa nanti ditanyakan ketika diskusi berlangsung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.